Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Tiba lagi waktunya bagi kita untuk bersaat teduh bersama-sama. Dan pada hari ini saya akan memimpin Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh pagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa memohon penyertaan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, bersyukur sekali lagi dalam kehidupan ini Tuhan masih memberikan kami anugerah kehidupan, nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan masih berikan pada setiap kami. Meskipun keadaan sekitar kami masih kurang baik dan bahkan justru kami lihat di berita semakin banyak kasus pertumbuhan corona di sekitar kami. Tapi oleh karena anugerah Tuhan kami masih mendapat perlindungan. Tuhan, bersyukur juga sebelum kami menjalani aktivitas kami masing-masing, Tuhan masih memberikan kami kesempatan, kemauan, kerinduan hati untuk menjalani. Sebelum menjalani aktivitas kami bersama dengan Tuhan, duduk diam di hadapan Tuhan, dibekali oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang singkat ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama bersaat teduh di dalam Alkitab. Bagian yang pada hari ini itu ada pada 2 Timotius 2 Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius 2 itu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Kita hanya baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Paulus di dalam konteks bagian ini itu sedang menghadapi banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Bukan ajaran sesat yang berbeda dengan kekristenan, justru ajaran sesat yang ada di dalam kekristenan sendiri. Di tengah-tengah cara Paulus untuk menanggapi hal ini, Paulus mengirimkan surat ini kepada Timotius karena di daerah tempat Timotius pelayanan waktu itu, ya itu yang dihadapi, ada ajaran-ajaran sesat itu di dalam kekristenan. Sebenarnya fakta seperti ini tidak berbeda juga dari zaman ini. Justru banyak juga yang memakai nama Yesus, tetapi sesungguhnya bukan Injil yang diberitakan. Paham ya maksud saya? Jadi memang ada orang-orang yang memakai nama Yesus, mengakui
kebesaran Yesus, pokoknya memanfaatkan nama Yesus untuk kepentingannya sendiri, untuk mengajarkan sesuatu yang bukan Injil. Sampai saat ini itu tetap ada. Nah, bagaimana kita melihatnya? Mana kebenaran yang sesungguhnya? Kalau misalnya dua-duanya ajaran yang benar dan ajaran yang sesat itu ada di dalam satu wadah, yaitu kekristenan. Bagaimana kita bisa melihat yang mana yang kekristenan asli, yang mana yang kekristenan sesat, palsu, yang seperti yang Paulus hadapi pada saat ini? Kita memang tidak bisa mengujinya secara kasat mata, Bapak Ibu Saudara, yang dalam arti kita tidak bisa kalau misalnya kita melihat barang ini bagus atau tidak, kita bisa melihat kualitas barangnya, kita bisa melihat apakah obat itu manjur ketika kita gunakan, mana yang asli, mana yang palsu, barang KW, yang barang asli itu kan bisa kita lihat, bisa kita bedakan. Tetapi secara Injil ini contohnya saja, bagaimana kita bisa tahu bahwa Yesus benar-benar lahir? Bagaimana kita bisa tahu bahwa benar-benar Yesus itu waktu itu mati dan bangkit? Memang catatan sejarah ada, tetapi secara fisik, contohnya kain kafan Tuhan Yesus, kita tidak bisa pegang. Contohnya waktu Tuhan Yesus lahir dipakein popok misalnya. Ya popoknya kita nggak ngelihat sampai hari ini. Kita nggak tahu ada bukti fisik itu. Bahkan salib Kristus saja, kita tidak tahu mana yang asli. Walaupun banyak orang yang klaim bahwa ini salib Kristus di Israel. Kita nggak bisa tahu mana yang benar-benar asli secara fisik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di bagian ini Paulus memberikan satu bukti yang menunjukkan bahwa memang benar adalah ajaran ini adalah benar. Yaitu dari kehidupan Paulus sendiri. Bagaimana Paulus pada saat itu dari orang yang jahat. Oleh karena Injil yang sama yang kita percayai pada hari ini, itu telah mengubah Paulus yang dari ingin membunuh, ingin orang-orang percaya mati, sekarang ingin mati bagi orang-orang percaya. Dia rela mati untuk memberitakan Injil bagi orang-orang yang belum percaya. Fakta seperti ini hanya bisa diubah jikalau memang ada kebenaran yang sejati. Nah, dari kehidupan Paulus kita bisa lihat bahwa memang Injil, yaitu apa? Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Pemberitaan inilah yang membawa Paulus kepada penderitaan, yang membawa Paulus hampir kepada kematian. Yang kita bisa melihat bagaimana betapa yakinnya Paulus bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Dan bagi kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa melihat mana yang KW, mana yang asli, mana yang ajaran sesat, mana yang ajaran yang benar, Injil Kristus yang benar. Pagarnya adalah perkataan yang sama dari Paulus. Ketika kita melihat satu gereja ataupun satu ajaran, kita melihat apakah Yesus Kristus yang diberitakan itu yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Itulah pagarnya Injil, Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus lahir, mati, dan bangkit bagi kita. Dalam kehidupan ini pasti kita akan bertemu dengan ajaran-ajaran itu. Nanti mungkin ada beberapa orang yang diizinkan bertemu dengan ajaran-ajaran yang di luar daripada ini. Dan yakinlah jikalau Yesus Kristus tidak diberitakan sebagai Yesus Tuhan yang lahir di dunia, yang mati dan bangkit, tetapi yang justru ditonjolkan lebih kepada hamba Tuhannya, gerejanya, program-programnya, bukan Kristusnya. Bisa kita koreksi lagi, kita bisa lihat dengan hikmat Tuhan apakah memang Injil yang diberitakan atau Injil manusia. Mari kita berdoa. Bapak bersyukur untuk bekal firman Tuhan, kami diizinkan untuk boleh belajar pada pagi hari ini melalui surat Paulus. Tuhan, biarlah surat Paulus yang kami pelajari pada pagi hari ini boleh menjadi bekal kami untuk menjalani hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah kehidupan, di tengah dunia yang penuh dosa, penuh kesesatan, kebohongan,
Biar kami tetap memegang satu kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan sendiri, yang dihidupi oleh Tuhan sendiri, yaitu bahwa Tuhan sudah lahir di dunia ini, mati dan bangkit bagi setiap kami, menebus dosa-dosa kami. Biarlah kami tetap pegang dasar iman kami ini dalam kehidupan kami sampai pada akhirnya ketika kami bertemu dengan Tuhan kembali. Dan biarlah dasar Injil ini boleh menjadi pedoman hidup kami yang mendasari kami untuk menjalani segala perbuatan yang baik di hadapan manusia, di hadapan Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.